Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang dilakukan di dalam salat dan tidak membatalkan salat, dan masih ada beberapa yang belum, dan kita lanjutkan nanti insyaallah dengan hal-hal yang dilakukan dalam salat tidak membatalkan salat tapi membuat hal-hal yang bisa mengurangi pahala salat kita. Artinya pada yang pekan lalu tidak mengurangi pahala salat kita. Sekarang masuk ke yang ke-11. Ya, yang sebelumnya adalah mengangkat kepala ketika sujud untuk melihat kondisi imam. Riwayatnya angka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam celeng imite Nabi ta nasabah maitala dari sujud Nabi ta ya Abdullah bin Sayyad masam pajangina ternyata maitala dari sujud penasaran nakai ulunna na celeng ya magi ne maitala dari sujud Nabi ta ternyata yaro pona Nabi ta menra ya se ulunna Nabi ta. Nana lapor ikut Nabi ta pula masam pajang, Nabi ta tidak menanggapi. Ini disebut dalam hadis takrir. Selanjutnya adalah yang ke-11 adalah meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada kebutuhan. Ini riwayatnya Aisyah. Napu ada ya Aisyah maka da kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masam pajat tahajud iku bulana. Na yaro ajena nasang Aisyah maka dia Aisyah kaki saya itu ada di depan Rasulullah. Angkai yolona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa idza sajada gamazani narekomelo isuju nakatanni ajeku. Napa napalete nasabangkai konro sujud na nabita yaro ajena Aisyah matinroi angkai lorolona onro sujud na nabita napalete. Ini juga hadis yang biasa dipakai bahwa tidak batalnya wudu kalau menyentuh istri. Ya masa panjang nabita nah angkai ajena Aisyah onro sujud na nabita kemudian napalete ajena Aisyah farafa'atha nakka yajiku fa idza qama manattuha. Nah biasa nasanariko tetes si Nabi ta malas rakaat selanjutnya lisus yajiku kurun roh sujud na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adanya kebutuhan bisa kita memindahkan apa yang ada di depan kita nariko melogi sujud. Termasuk kakinya Aisyah yang diriwayatkan ini salat tahajudnya Nabi tangkai ajena Aisyah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palette. Kemudian yang ke-12 berjalan sedikit. Berjalan sedikit, saya kira ini berjalan sedikit biasa kita lakukan. Contohnya kalau kita salat berjamaah, nah kebetulan yang di depan kita yariolo tak berhalangi nasoro keluar meninggalkan saf, maka kita boleh mengisinya, maju ke depan untuk mengisinya. Dalam riwayat lain diriwayatkan dari Aisyah, maka datoi Aisyah jitu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal babu alaihi mughlaqun. Angka kalisul boleh Aisyah, ini Aisyah yang menceritakan, saya pulang ke rumah sementara Nabi tamasam pajangi wal babu alaihi mughlaq nata kunci wi pintue fa masya hatta fataha li thumma raja'a ila makanihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan membuka pintu. Jadi ia Aisyah angkel bulana lisil bulana mungkin selama melakukan perjalanan keluar rumah, ternyata wattunna lisu masampaje Nabi ta nata kunci pintue.
Fa masya Rasulullah jokai Nabi ta lo bukai pintu wa wasafatil babu fil kiblat. Kebetulan ya pintu searah dengan arah kiblat. Jadi dia naimundri kurumpamanya masa pajang koe naimundri pintu lain na buka imundri tidak begitu. Jadi kebetulan pintu berarahan dengan kiblat. Jadi yolonai mangololoi kiblat jadi tidak merubah arahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu berada di arah kiblat. Jadi jokai lona buka kemudian kembali ke tempatnya untuk melanjutkan salatnya. Nah ini yang ke-12 bahwa boleh berjalan sedikit kalau itu ada kebutuhan apabila arah tempat berjalan kita itu searah dengan kiblat. Kemudian yang ke-13 masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menoleh kalau ada kebutuhan, giling cedek kalau ada kebutuhan. Biasa kita kalau tidak namun digaga kebutuhan giling toki ia serta mencuri dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Jabir, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu. Pernah suatu waktu malasai Nabi sallallahu alaihi wasallam kami salat di belakangnya wa huwa qaidun. Malasai Nabi ta masam pajat tudangi angkaki imun rinna masam pajat to. Wa Abu Bakar yusmi'u nasu takbirahu. Kemudian Abu Bakar napalopoi takbirna nang kalingan Nabi sallallahu alaihi wasallam faltafat ilaina. Gilingi jadi Nabi ta malasai rawatue kemudian dia salat duduk. Sahabat-sahabat itu di belakangnya salat berdiri. Kemudian Abu Bakar riwayatun nama takbire membesarkan napalopoi sadan nama takbire. Narasir Nabi ta gilingi lomitai faltafat ailaina gilingi mitaki fara'ana qiyaman. Nah itaki tatang Nabi ta tudang masam pajang atut tanita Nabi ta tatomana jamaah fa asyara ilaina. Kemudian dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita yang sedang salat berdiri di belakangnya. Faqa'adna fa shallaina bi salatihi qu'udan. Maka kami duduk. Jadi waktu ta atunar Nabi tanang gilim mitai sahabae masam pajang sementara Nabi ta tudang masam pajang na kodei sahabatna supaya duduk juga salat maka dari Jabir faqa'adna fa shallaina bi salatihi qa'idan. Maka kami juga duduk salat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis yang dipakai masyarakat muslimin apabila imam salat itu duduk ya tudang imamnya maka jamaah itu juga duduk. Nah, tapi di dalam salat sunnah pada tarawih masyarakat muslimin bisa saja imam berdiri makmum duduk atau bisa saya tidak mengikuti duduknya imam. Nasabah maitai tatawe kemudian ada jamaah yang capek berdiri maka boleh jamaah itu duduk salat. Nah, dalam salat sunnah, tapi dalam salat wajib ini yang menjadi dasarnya sehingga yang mengatakan bahwa kita juga duduk ketika imam duduk. Kemudian yang ke-14 ini hadisnya masyarakat muslimin sebenarnya bolehnya membuka sandal. Ya, jadi dalam salat itu boleh memakai sandal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dulu nariku mas sempajangi mas sandal mas sempajang. Dalam keadaan kondisi masjidnya tidak sama masjid kita sekarang. Ya masjidnya Nabi tidak pakai lantai keramik. Bahkan mungkin tidak di beton, di semen. Dia licing kesimi tanami yang menjadi dasarnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan memakai sandal. Hadisnya ini terkait dengan bolehnya melepaskan sandal, bolehnya melepaskan sandal ketika kita salat. Jadi mas sandal mas sempajang. Kemudian dalam kondisi tertentu melepaskan sandal, boleh melepaskan sandal. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri napuadai makada bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabat-sahabatnya
idza khala'an alaihi, tiba-tiba beliau melepaskan sandalnya. Fa wada'aha ayyasarihi, kemudian meletakkan di sebelah kirinya. Jadi tiba-tiba Rasulullah melepaskan sandalnya, nataro ke sebelah kirina. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqawni'alahu, ketika orang-orang yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah melepaskan sandalnya, maka orang-orang jamaah juga itu ikut melepaskan sandalnya. Jadi hadisnya bolehnya melepaskan sandal. Kita ini masyarakat muslimin tidak ada dia nak kata mas sandal atau masjid. Tapi ketika kita umpamanya sakit, merasa tidak bisa tersentuh dengan tembok, ya bawa ki sandal lama pacil lo masjid, bisa kita memakai sandal. Sahabat Rasulullah SAW pada umumnya memakai sandal ketika di masjid pada saat melaksanakan salat wajib. Nasabah kondisi masjidnya tidak sama masjid kita sekarang. Kemudian selanjutnya adalah di dalam salat sunnah boleh membaca mushaf. Ya, boleh membaca mushaf. Bahkan angkana makokowi balu tempat mushaf Al-Quran besar yolone mangi. Tapi ini khusus di dalam salat sunnah. Di dalam salat wajib tidak boleh. Di dalam salat sunnah boleh memakai mushaf. Mungkin ada yang biasa melihat secara langsung tarwih di Masjidil Haram atau di Masjid di Al-Aqsa, angka biasa makmum sampai jam motoi maka tani motoi kurang. Ini berdasarkan hadisnya Aisyah diriwayatkan dari Al-Qasim, maka dari anna Aisyah kanat taqra'u fil mushafi wa tusalli fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan mas sempajangi Aisyah, ya kemungkinan ini salat tarawih masyarakat muslimin, kemungkinan salat tarawih melampai-lampai bacana sempajangi, kemudian melihat kepada mushaf Al-Quran. Makanya sekarang itu angkana balu ya makui kapatan rena, kemudian ada lembaran, jadi kalau satu halaman atau setengah halaman kita baca bisa, apalagi malopo memang Quran lopo natario lona dari jarak jauh bisa dilihat. Tapi ini khusus di dalam salat sunnah dan tidak ada riwayatnya di dalam salat wajib. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehnya mengulang-ulangi bacaan ayat dalam salat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifar radhiyallahu an, maka qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat malam sampai tahajud Nabi dengan membaca ayat yang berulang-ulang dalam surah Al-Maidah. Angka tulina ulangi Nabi Al-Maidah ayat 118. Narekun nadapi iya ruayai Nabi dalam salat malamnya. Setiap salat malam ada beberapa riwayat narekun nadapi ruayai ayat 118. Na ulang-ulangi Nabi ya ruayai. Bunyinya ayat itu, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini seakan-akan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hambanya. Ini nak ulang-ulangi. Seakan-akan ini ayat ini artinya apabila engkau mengazabnya, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Fa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan apabila engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini diulang-ulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nariko nadapi iya yain di salat tahajud. Seakan-akan doanya kepada Allah opuang nariko mucallero sitongetongena atam manang. Nariko muadam pengang itu sana, sesungguhnya engkau maha bijaksana, maha perkasa lagi maha bijaksana. Namun kejadian ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah. Salat qiyamul lail tidak dilakukan di salat fardu. Kemudian selanjutnya adalah masemeng, berdehem di dalam salat. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, maka dari Ali
kana lima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudkhalani. Narikolau ka bolana Nabi ta, saya punya dua pintu, ada dua pintu masuknya Ali laur di bolana Nabi, ko bolana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Saya punya dua pintu masuk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudakhalal laili madkhalal lail, satu pintu masuk saya di rumahnya Rasulullah, pintu masuk malam, wa madahlam bin nahar, dan pintu masuk siang. Jadi ko asoi nalau Nabi Ali ribolana Nabi ta lai pintuna, kalau ko wenni nalau lai tu pintuna. Fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli, napura ka nasang Ali lau ka bolana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na angkai sementara mas sempajang, maka to ipintu ro Ali melo bertamu melo suruh untuk Nabi ta fa idza tanfahnaha. Kemudian Rasulullah SAW tanah taha ilayya. Tanah taha artinya mas semengi memberi isyarat lori Ali sementara mas sempajang. Ini ma'asyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa mendapat tuku SDro. Biasa ki Pak Guru nariko mas sempajak ki sementara nasapa ki tomat watta. Nah, kita memberi syarat tapi aru guru agama aku riolo na Pak Guru ka maka da nariko mas sempajak ki nasapa ki tomat watta. Maka da ki Allahu Akbar. Kon rokok ki. Tapi ko sementara depa nadapi utun rokok na isapa ki, maka isyaratnya adalah dengan masemme ki masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayatnya dari Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Ali, naling isyarat masemmengi supaya Ali cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara salat. Jadi boleh berodi masemme dalam sempajang. Kemudian boleh menangis. Ya, yang ke-16 ke-18 adalah boleh menangis di dalam salat. Diriwayatkan dari Mutarrif boleh riambokna makda ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau salat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjali, yakni yabqi. Kemudian saya mendengarkan di dadanya Rasulullah SAW ada rintihan seperti suara air mendidih dalam wadah, yaitu beliau menangis. Jadi masa paya Nabi ta nangkai ambok na Mutarif dasakan nangkalingai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam merintih dan menangis. Ini bolehnya orang menangis. Kita khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis dengan mungkin kehusyukan, khusyuki masa sampainya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menangis yang dibuat-buat. Siapa tahu menangis yang dibuat-buat. Ada kebiasa santri kalau nabaca bacaan Imam As-Sudais, ada ayat-ayat tertentu Imam As-Sudais itu biasa karena mungkin empat napahang irbetuan ayat-ayat Al-Qur'an. Ada ayat-ayat tertentu biasanya ayat-ayat ancaman tapat teriwi deno lepasi sambungi akan nasenai bacaannya nasabah begitu sedihnya. Ada biasanya anak-anak kita yang ikut juga menghafal tapi yarona ciori ayat-ayatna bacaan-bacaan Al-Qur'annya Imam As-Sudais. Ternyata mencaji imangi dari imam salat tarwiwi ritungkat-tungkat ada api ayat-ayat terina Imam As-Sudais nasabiyar teritoi kuro. Ya, bacaannya sama dengan bacaan lagu-lagu narupada Imam As-Sudais, tapi dari kuna ada api yaro onron biasa Imam As-Sudais teritoi napapada yaro. Ini bukan menangis yang dibuat-buat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang menangis yang karena khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita ketika mengingatkan imam dalam salat berjamaah. Ya, nariko imam melakukan gerakan-gerakan yang salah atau umpamanya seharusnya kita duduk tahiyat
ternyata imamnya materu imendre, maka makmum laki-laki dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah, dan makmum perempuan itu bertepuk, bukan bertepuk tangan. Biasanya bertepuk tangan apa koli-koli, bertepuk ya, menepuk paha, menepuk tangan ya, bukan bertepuk tangan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nabihi syai'an fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha altafat ilaihi wa innamat tasfihu lin-nisa. Barang siapa yang mengingatkan sesuatu hal atau kesalahan yang dilakukan dalam salat berjamaah, maka hendaklah ia bertasbih. Karena sesungguhnya jika ada seorang yang bertasbih, maka imam akan menoleh kepadanya, dan sesungguhnya bertepuk itu hanya untuk perempuan. Fa innamat tasbihu lin-nisa. Jadi perempuan itu dengan bertepuk untuk mengingatkan imam, dan imam ketika makanya subhanallah mungkin tidak tahu apa agak kesalahannya. Kemungkinan imam menoleh melihat ke samping, ke belakang sedikit, agak kesalahan nasabah dia melakukan itu, mungkin tidak paham apakah saya harus sujud atau harus berdiri atau harus duduk tahiyat. Ini termasuk bolehnya mengucapkan subhanallah, dan boleh menoleh imam untuk mengetahui kondisi imam ketika diingatkan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-20 ini mungkin ganjil tapi jelas hadisnya sahih, adalah mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam salat. Nariko bersinaki boleh mengucapkan alhamdulillah. Mungkin ganjil bagi kita, dan hadisnya ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka dari Anas, anna rajulan jaa fadahal as-saf, ada seorang laki-laki masuk bergabung dalam salat berjamaah. Wa qad hafzahun nafsi, kemudian dia salat bersama kita. Faqala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, maka bahkan melampaui ucapannya hamdan katsiran, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, riwayatuna pajai sempajangnya, selesai ini sempajangnya. Qala ayyukumul mutakallimu bil kalimati, siapa yang berbicara tadi dengan kalimat-kalimat itu, ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Fa azamal qaum, digaga atau mette waktu nama kutanan nasabah nang kalingar nabi tanang ada-adai, nang kalingar nabi ta ada-adana, na gilin nabi ta purana mas sempajang, siapa tadi yang berbicara dalam salat. Fa azamal qaum, mamakko manang digaga barani mette. Faqala ayyukumul mutakallim biha, siapa yang berbicara di antara kalian, fa innahu lam yakul ba'san, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan kalimat itu tidaklah mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat tadi itu telah mengucapkan, sesungguhnya tidak mengapa mengucapkannya, la ba'sa, tidak apa-apa. Orang yang mengucapkan kalimat tadi itu tidak apa-apa. Jadi waktu nang bersingangi tapi maka alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, naisangi nabita riwayatuna para masampajat tawi giling nabita makutana, maka nigar nang dega gamette. Kemudian naulangi nabita barang siapa yang mengucapkan kalimat tadi itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masyarakat muslimin, kemudian Rasulullah sambung bahwa bahkan saya melihat malaikat itu berlomba-lomba untuk berlomba-lomba membawa ucapan tersebut, membawa artinya melaporkan pahalanya ucapan tersebut. Ya masyarakat muslimin, jadi mengucapkan alhamdulillah dalam salat itu boleh. Saya tidak bilang disunnahkan atau dianjurkan, tapi biasa karena kita terlalu sering mengucapkan ini ucapan-ucapan ini karena sudah terbiasa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang terucap masam pajaki, maka boleh.
Tapi tidak disunnahkan orang yang mendengarkan alhamdulillah itu kan, kalau kita makedah alhamdulillah ada yang kali kita makedah alhamdulillah, kita disunnahkan mengucapkan membalas yarhamukallah. Kita membalas, tidak disunnahkan untuk menjawabnya. Yang mendengarkan alhamdulillah itu tidak perlu untuk menjawabnya, tidak perlu untuk menjawab ucapan itu. Dengan hadis dari Muawiyah, hadisnya Muawiyah, baina anna usallima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya salat, ini Muawiyah yang mengatakan, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasya rajulun minal qaumi, kemudian ada jamaah yang bersin, nah maka alhamdulillah, fakultu yarhamukallah, maka daya Muawiyah nabalas ironange maka da yarhamukallah, nabalas alhamdulillah maka da yarhamukallah. Waramanil qauma bi absarihim, tapa naita kat tawe nasaba masampaja kana maka da alhamdulillah. Fakultu wa athkalu amyahu ma sya'nukum, ini membela diri toi, ini kesana membela diri toi Muawiyah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah kalian, apa urusan kalian melihatku? Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka justru memukulkan tangan-tangan mereka pada paha-paha mereka ketika aku melihat mereka bersyarat agar aku diam, dan aku pun diam. Riwayatun pura sampayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demi bapak dan ibuku, matanroy Muawiyah bin Abi Sufyan, demi bapak dan ibuku, maka tidaklah aku mendapatkan seorang pengajar yang lebih baik dalam metode mengajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dena cairi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dena cairi kat tidak marah dan tidak memukulku, detona kedai kat tidak mencela saya. Beliau bersabda, sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia sedikit pun. Jadi kan si bali-bali tahu, artinya ada percakapan, Nah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzas salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya dalam salat ini tidak ada percakapan manusia. Fa innama, sesungguhnya bacaan di dalam salat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Jadi masyarakat muslimin, orang yang bersin tiba-tiba mengucapkan alhamdulillah itu tidak batal salatnya dan insyaallah tidak mengurangi pahala salatnya. Tapi orang yang mendengarkan tidak disunnahkan untuk membalasnya dengan ucapan yarhamukallah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dibolehkan dan tidak mempengaruhi salat dan tidak mengurangi insyaallah nilai-nilai pahala salat, jumlahnya tadi sudah 19 kan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan hal-hal yang apabila dilakukan di dalam salat, ya, dan seharusnya tidak dilakukan, nasabah mempengaruhi salat kita, yang sebenarnya terlarang, tapi kalau dilakukan tidak membatalkan salat, biasanya terlarang, makruh. Ada beberapa hal mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu, kita menutup pengajian kita dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.